di dalam akhirnya sejarah, Tuhan Yesus akan berkata dengan terus terang kepada orang yang menyebut dia Tuhan, Tuhan, dengan kalimat, sebenarnya aku belum pernah mengenal engkau. Maka sekarang nyala engkau, tinggalkanlah saya. Saya jadi bingung. Dari puluhan tahun yang lalu saya menjadi bingung karena beberapa hal. Orang-orang ini orang Kristen atau tidak. Kedua, mereka melayani dengan berkhotbah, dengan mengusir setan, dengan melakukan mujizat demi Tuhan. Apa artinya? Mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh? Mereka melayani berhasil atau tidak? Ini bingung. Ketiga, Tuhan sebut mereka orang yang berbuat jahat. Tinggalkanlah aku. Yang dibuat jahat itu buat apa? Mereka berdosakah? Berzinakah? Berjudikah? Mereka mabukkah? Mereka curikah? Mereka tamakkah? Atau mereka bohongkah? Atau mereka berbuat jahat karena melakukan pelayanan? Ini tiga hal yang harus kita bereskan hari ini. Are they Christian? Are they truly serving the Lord in preaching, in casting out the Satan, and in doing performance of the miracle? Are they living in evil and in darkness, but they serve the Lord like a very bright angels? Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang ini orang Kristen kah? Mereka melayani Tuhan dengan berhasil kah? Atau tidak? Mereka melakukan kejahatan sehari-hari, tapi hari Minggu khotbah, pura-pura menjadi hamba Tuhan. Seperti seorang malaikat yang sebenarnya setan, mempura-purakan diri menjadi yang melayani Tuhan kah? Siapapun baca ayat ini, pasti timbul tiga pertanyaan pencurigaan kesulitan ini. Apakah mereka orang Kristen? Jikalau iya, mengapa? Jikalau tidak, apa artinya? Apakah mereka melayani Tuhan? Mereka nama Yesus Kristus. Mereka melayani demi nama Yesus. Pelayanankah? Kalau pelayanan sukses atau tidak? Betulkah mereka mengkhotbahkan firman dengan setia? Betulkah mereka bisa keluarkan setan daripada orang yang dirasuk? Mereka menyatakan betulkah tanda-tanda ajaib daripada kuasa mujizat ilahi? Kalau bukan, apa yang mereka lakukan? Kalau iya, lakukan mereka betul berhasil atau tidak? Atau mereka hanya khotbah tapi khotbahnya ngawur? Mereka hanya usir setan, kelihatan seperti setan keluar? Mereka mujizat, kelihatan kuasa besar, bukan tanda ajaib dari Tuhan Allah. Bingung bukan? Lalu mereka berbuat jahat. Apa hidup sehari-harinya tidak beres? Banyak penyelewengan, ketidakadilan, ketidaksucian, ketidakbajikan, ketidakadilan. Itu dilakukan oleh mereka yang berbuat jahat. Lalu mereka melayani seperti malaikat, kelihatan seperti pendeta. Karena memang lulusan sekolah teologi, secara akademik sudah mengenal Tuhan. Ini tiga pertanyaan besar. Saudara-saudara, mari kita menguraikan. Mereka Kristen atau tidak? Kalau Kristen, masa Tuhan bilang aku tidak kenal kamu? Kalau bukan Kristen, mengapa nyebut Tuhan, Tuhan? Bukankah Alkitab berkata, tanpa gerakan dari Roh Kudus, tidak ada seseorang bisa menyebut Yesus Tuhan? Dan mereka ini Kristen atau tidak? Wah, ini sulit dijawab. Kalau Kristen, kenapa Tuhan tidak kenal mereka? Kalau tidak Kristen,
maka bisa mengeluar dari mulut mereka Tuhan, Tuhan. Apakah mereka sudah terima gerakan dari Roh Kudus sehingga baru bisa mengucap nama Tuhan, dipanggil untuk orang namanya Yesus Kristus? Bingung bukan? Sulit mengerti bukan? Saya percaya hanya 3 pertanyaan ini cukup kita bikin kelompok studi, kelompok diskusi, kelompok dialog. Akhirnya gereja dipecah karena pendapat yang berbeda-beda. Saya di kebaktian pertama seolah tidak memberi jawaban supaya orang Kristen memikir lebih banyak. Dan di dalam kebaktian kedua saya lebih tegas memberikan dekat kabar jawaban yang saudara harus pertimbangkan. Orang Kristen tidak mungkin tidak dikenal oleh Yesus Kristus. Jika keluar dari mulut Yesus dari sebelum ini, selama sampai sekarang ini, saya belum pernah mengenal engkau. Lebih baik kita mengaku dia bukan orang Kristen. Ini jawab pertama. Tetapi kalau dia bukan orang Kristen, enggak bisa melayani. Apakah karena gereja terlalu longgar, terlalu gampang untuk mengundang orang Kristen melayani? Mungkin termasuk gereja ini. Kita sudah mempunyai tua-tua 50 lebih. Baru kita mulai mendidik tua-tua dengan pelajaran-pelajaran, doktrin yang ketatnya luar biasa. Doktrin yang dipelajari oleh tua-tua di sini itu cukup menjadi pelajaran teologi untuk banyak pendeta di seluruh Indonesia. Karena mereka pun tidak ngerti. Justru yang tidak ngerti yang berani sembarangan khotbah. Dan yang ngerti tidak terlalu berani khotbah dengan tegas. Ini keadaan di Indonesia. Sudah melalui 30 tahun baru kita tegas mendidik tua-tua. Engkau bilang mengapa sudah jadi tua-tua baru dididik? Karena kita anggap mereka sudah lama jadi Kristen dan mereka akhirnya tidak lagi berada di sembarangan gereja, tapi mereka memilih gereja reform. Berarti mereka sudah mantap kepercayaan, doktrin, ajaran, iman yang mana yang mereka pilih. Tetapi saudara-saudara, meskipun banyak sudah cukup baik dan sangat rajin di dalam membeli buku, membaca firman dan mendengarkan khotbah, tetapi dengan sesungguhnya setelah mereka mempelajari dari ajaran pengkaderan tua-tua baru tahu mereka dulu samar-samar, dulu kabur-kabur, kurang jelas, baru ini kali mereka tegas mengerti. Tapi jangan lupa, setelah mereka 3 tahun kemudian, yang orang lain menjadi lagi majelis, tetap harus dididik lagi. Jadi pekerjaan Tuhan tidak henti-henti. Dikitan tidak boleh putus-putus. Terus dikaderkan, terus didisiplinkan, supaya gereja Tuhan memelihara mutu yang tinggi.